Halo Bujangers, dimanapun kalian berada, balik lagi bareng gua si Ambo, sepupu jauhnya Bang Leonardo DiCaprio. Apa kabar kalian semua? Gimana? Sehat? Atau lagi pusing mikirin cicilan? Mending kalian temenin gua ngerangkum sebuah film yang diperankan oleh abang-abangan kita, si Chris Hemsworth, atau yang kita semua kenal sebagai Thor, dimana Bang Chris ini akan membawa kita ke dunia yang penuh akan ketegangan, sehingga membuat masalah tentang cicilan kalian akan sementara terlupakan. Seperti biasa, tanpa basa-basi lagi, siapkan udut, kopi, apapun itu, dan langsung saja kita ke alur ceritanya. Check it out. Miss on the track. Scene dibuka dengan memperlihatkan sebuah SMA ala-ala India, di mana ada seorang remaja laki-laki yang sedang dijemput dengan mobil mewah dan beberapa pria berpakaian rapi. Dia adalah Ovi Junior, putra mahkota dari kekaisaran narkoboy terbesar di India yang dipimpin oleh ayahnya yang bernama Ovi Mahajan Senior, yang kini sedang menginap di Hotel George Besi. Walaupun hidup dengan penuh kemewahan, Ovi ternyata seperti seorang tahanan yang selalu dikawal ketika sedang beraktivitas ataupun keluar rumah. Semua ini dibuktikan saat Saju, ajudan pribadi ayahnya itu, memarahi Ovi yang tidak langsung pulang ke rumah tapi masih nongki di warkop pinggir jalan. Sehingga pada satu malam, Ovi yang pengen ngerasain gimana rasanya jadi seorang bad boy pun memutuskan pergi ke sebuah klub malam bersama kawan-kawannya. Namun, ketika lagi asik sebat di lorong samping klub, mereka dihampiri Pak Ladusing yang tiba-tiba chill, relax. Ovi pun langsung diculik oleh Pak Ladusing itu. Scene pun beralih ke sebuah penjara di kota Mumbai, di mana kita diperkenalkan oleh ayahnya Ovi yang kita sebut saja dia Ovi Senior. Saat mendengar berita penculikan anaknya itu, Ovi Senior langsung memberi perintah ke Saju agar segera menemukan anaknya. Walaupun Saju mengatakan bahwa mereka masih bisa nego dengan si penculik, namun bagi Ovi Senior ini bukanlah tentang uang, tapi tentang harga diri. Scene pun kembali berpindah ke rumah Saju, di mana saat ini dia sedang berunding dengan istrinya soal misi yang diberikan majikannya itu. Di sini kita tahu bahwa semua aset milik Ovi Senior ternyata telah dibekukan. Di saat yang sama, di sebuah pedalaman Australia, kita diperlihatkan dengan MC kita si Bang Thor yang kini berperan sebagai Tyler Reid, seorang tentara bayaran yang hidup dari sebuah misi mematikan. Dia kini sedang menikmati liburannya bersama kedua kawannya itu. Tetapi ketika ia memberi botol bir ke temannya itu, tiba-tiba tanpa aba-aba dari wasit, dia langsung terjun dari tebing menuju ke dasar sungai. Dengan kemampuan bernapasnya yang seperti orang bajo, Bang Tyler yang sedang duduk diam di dasar sungai itu pun mulai berhalusinasi melihat seorang anak kecil di pantai bersama seorang wanita. Singkat cerita, kita pun diajak ke rumah Tyler, di mana sudah ada seorang wanita bernama Nick yang sedang menunggunya di depan rumah. Nick memberi info ke Tyler bahwa ada sebuah misi penyelamatan yang berlokasi di Dhaka. Awalnya Tyler sempat menolak misi itu, karena Gaspar, seorang tentara bayaran yang tinggal di sana bisa menyelesaikan misi itu. Namun, Nick berkata bahwa Gaspar telah pensiun, sehingga Tyler pun menerima misi itu dengan alasan ternak ayam juga butuh duit. I need the money. Chickens aren't cheap. Di saat yang sama juga, Saju kini sedang bersiap untuk berangkat ke Dhaka. Keesokan harinya, kita dibawa ke markas para tentara bayaran di luar perbatasan kota Dhaka. Dan dari sinilah kita menemukan fakta baru bahwasannya pelaku penculikan Ovi adalah rival terbesar ayahnya yang bernama Amir Asif, si Pablo Escobarnya Dhaka. Setelah selesai menyusun strategi, tibalah saatnya untuk kita menyaksikan aksi brutal dan penuh adrenalin dari Bang Tyler. Scene pun berpindah ke kota Dhaka, Bangladesh. Tyler dan tim sudah berada di posisi masing-masing. Namun,
Ketika Tyler sedang menerima telepon dari salah satu pelaku itu, Tyler pun diculik dan dibawa ke markas mereka, di mana Ovi juga sedang disekap di salah satu kamar tersebut. Sempat terjadi sedikit ketegangan ketika beberapa orang bersenjata itu memaksa Tyler untuk membawa uang penebusan. Dan ketika Tyler akan diseret keluar bangunan, tiba-tiba rekan Tyler bernama G yang sedang memantau dari gedung sebelah pun berhasil menembak salah satu pelaku. Disinilah kita tahu bahwa tertangkapnya Tyler merupakan bagian dari strategi mereka. Setelah mengalahkan beberapa kroco di lantai bawah, Tyler kini kembali ke ruangan tempat Ovi disekap tadi. Dan adegan brutal penuh adrenalin pun terjadi. Tyler berhasil mengalahkan semua orang di ruangan itu dan hanya menyisakan seorang bocah yang hampir cepirit. Kemudian, ia membawa Ovi keluar dari gedung. Di waktu yang sama juga, kita diperlihatkan sosok Amir yang kejam dan sombong. Dan dari sini juga kita dapat fakta lain bahwa semua ladusing di kota India sudah menjadi kaki tangannya si Amir ini. Tak lupa pula dengan seorang bocah yang nantinya akan menjadi sosok yang tak pernah diduga oleh penonton maupun saya sendiri. Namanya adalah Farhad. Singkat cerita, Tyler dan Ovi kini telah sampai di sebuah pemukiman yang sudah direncanakan. Tanpa berlama-lama lagi, Tyler membawa Ovi menyusuri hutan untuk pergi ke tempat penjemputan yang dimana kedua rekannya itu sudah menunggu di atas kapal tersebut. Tetapi tanpa sepengetahuan mereka, ladusing yang merupakan kaki tangan Amir ternyata sudah memblokade semua area di kota itu. Kembali lagi ke kapal, di mana kedua rekan Tyler yang berada di atas kapal itu dilumpuhkan oleh pria misterius yang entah muncul dari mana. Begitu pula dengan G yang dari tadi sedang memantau keadaan di kapal, kini tewas di tangan pria misterius itu. Nick yang mengetahui itu pun langsung melapor ke Tyler bahwa ada seseorang juga di dalam hutan itu. Ketegangan pun terjadi. Kini Tyler dan pria misterius ini saling kejar-kejaran di tengah hutan. Ketika Tyler dan Ovi sedang bersembunyi di balik batu, tiba-tiba terdengar suara pria itu yang sedang memanggil Ovi. Dan yap, pria misterius itu ternyata Sajo, sang pengawal sekaligus ajudan pribadi ayahnya. Namun Tyler curiga kalau Sajo telah bekerja sama dengan Amir, sehingga Tyler pun memutuskan akan membawa Ovi ke tempat awal tadi, dan aksi baku tembak pun terjadi. Ketika akan keluar dari pemukiman itu, tak disangka Tyler kini dikepung oleh ladusing yang sudah memblokade area itu. Kini pertempuran antar tiga kubu pun tak terelakkan. Tyler yang kini terpojok di area pasar Gamalama memutuskan untuk masuk ke sebuah rusun sambil diikuti oleh kelompok ladusing. Tapi karena dia ahli dengan hal yang sempit dan legit, dia pun memanfaatkan keahliannya itu. Sehingga ketika seorang polisi yang sedang menggerebek kamar di lantai atas itu pun tiba-tiba diserang Tyler. Karena banyaknya personil yang mengepung mereka, Tyler dan Ovi kini berlari ke puncak rusun dan melompatinya. Singkat cerita, kini mereka berdua telah lolos dari kepungan para polisi itu. Tiba-tiba Tyler diserang Sajo yang ternyata dari tadi sudah membuntuti mereka. Keduanya pun kini saling bertarung. Tyler sempat tumbang karena ditabrak mobil, sementara Sajo berhasil mendapat kembali Ovi dari tangan para polisi. Tetapi karena sejatinya dia adalah Thor, Tyler pun bangkit kembali dan menabrak Sajo yang sedang membawa Ovi. Akhirnya Tyler dan Ovi kembali melanjutkan perjalanan mereka untuk keluar dari kota itu. Meskipun sempat diikuti oleh helikopter musuh,
Mereka berdua berhasil lolos dengan cara memalsukan kematian mereka. Mengetahui info itu, Amir dan kolonel pun segera ke TKP agar bisa melihat jasad mereka. Namun karena mereka berdua masih hidup, Amir menyuruh kolonel untuk memperketat penjagaan di kota itu. Malam pun tiba. Mereka berdua akhirnya bisa beristirahat sejenak di sebuah pabrik sambil mengobati luka di tangan Tyler. Disinilah Tyler dapat info baru kalau Saju adalah ajudan milik Ovi senior. Dan ternyata misi yang diberikan itu hanyalah akal-akalan Saju. Saat Nick menyuruh Tyler untuk segera meninggalkan Ovi, sosok wanita dan anak kecil yang samar-samar muncul kembali di benak Tyler. Di sisi lain, Saju yang kini penuh luka dan lebam terlihat sedang bersedih sambil mengatakan ke istrinya, apabila dalam 24 jam dia tidak ada kabar, maka mereka berdua harus segera pergi sejauh mungkin dari rumah itu dengan membawa sejumlah uang milik Saju yang tersisa. Setelah Nick memberi info bahwa mereka akan bertemu di jembatan, Tyler pun memutuskan berangkat malam itu juga. Namun, ketika baru saja ingin meninggalkan tempat itu, tiba-tiba mereka berdua didatangi segerombolan bocil FF yang dipimpin oleh Farhad. Setelah selesai bergelut dengan para bocil FF itu, Tyler dan Ovi memutuskan untuk masuk ke gorong-gorong agar terhindar dari pengejaran. Dia pun memaksa Nick untuk menghubungi Gaspar agar segera menjemput mereka di titik lokasi. Singkat cerita, Gaspar pun datang menjemput mereka berdua. Setibanya mereka di rumah Gaspar, Tyler dapat info baru kalau ternyata jembatan yang merupakan tempat penjemputan itu sudah diblokade oleh seluruh anggota Asmir. Scene berpindah di kediaman milik Asmir, di mana Farhad yang gagal menghabisi Tyler kini sedang menghadap ke Asmir dengan kondisi dua jarinya yang telah terpotong. Dia meminta izin apabila Tyler ditangkap, maka biarkan dia sendiri yang menghabisi Tyler. Tak lama kemudian, datanglah Gaspar. Di sini Gaspar bercerita tentang masa lalunya, namun lambat laut, topik mereka berubah sehingga membuat mereka berdua terlibat adu pukul. Tak disangka, ternyata Gaspar telah bekerja sama dengan Asmir dan akan menjual Ovi dengan harga 10 juta dolar. Tapi ketika mereka berdua sedang asik bergelut, muncullah Ovi dari belakang yang sedang memegang pistol. Dan saat Gaspar ingin mendekat, tiba-tiba, ya, tanpa babi bu, Ovi langsung menewaskan Gaspar saat itu juga. Setelah itu, Saju mendapat telepon dari Tyler untuk bekerja sama. Pagi pun tiba. Kini Tyler dan Saju resmi bekerja sama. Mereka berdua membagi tugas, di mana Saju bertugas membawa Ovi ke lokasi penjemputan, sementara Tyler bertugas untuk membuka jalan. Dan ketika para polisi sedang sibuk razia, tiba-tiba ya, adegan buku tembak pun terjadi. Berkat keributan yang dibuat Tyler, Ovi dan Saju berhasil lolos dari razia itu. Namun, ketika mereka berdua tiba di ujung jembatan, ternyata para polisi dan tentara saat ini sedang razia. Dan agar terhindar dari kecurigaan, Saju memutuskan untuk berjalan kaki. Sementara itu di sisi lain, Asmir dan para pasukan sedang memantau Sikon di lokasi Tyler tadi. Kamera pun kembali menyorot adegan Tyler yang saat ini sedang diras satu kompi. Tak lama kemudian, kamera berpindah lagi ke tim tentara bayaran yang sedang dalam perjalanan menuju lokasi penjemputan. Kini Saju dan Ovi berhasil lolos dari pemeriksaan pertama. Namun apesnya, mereka dicurigai oleh salah satu tentara yang berpapasan dengan mereka. Dan yap, identitas Ovi kini telah terbongkar. Sehingga Saju pun terpaksa harus melawan satu kompi sendirian. Di sisi lain, Asmir yang dari tadi memantau Sikon di area jembatan itu pun menyuruh kolonel untuk menambah 2 unit pasukan. Di sisi lain juga, Tyler sedang sibuk meratakan satu kompi pasukan milik Asmir. Melihat pasukan tambahan yang dikirim Asmir datang dari udara,
Salju menyuruh Ovi agar tetap bersembunyi, sementara dirinya akan mengurus pasukan baru itu. Dengan hanya bermodalkan senjata M4 no skin yang unlimited ammo itu, serta mobil-mobil yang dijadikan sebagai tameng, Salju memancing pasukan udara itu menjauh dari lokasi persembunyian Ovi. Di saat sedang kesusahan menghadapi pasukan udara itu, dengan rudalnya itu, Nick berhasil menyatukan pasukan udara milik Asmir. Tak lupa pula dengan satu skuad yang berada di ujung jembatan berhasil mereka ratakan. Sementara Tyler sedang dibombardir dengan senjata Geren. Namun, semua itu tak berlangsung lama. Tyler yang berhasil meratakan satu skuad baru itu pun kini sampai di lokasi. Sin pun berpindah ke Salju yang sedang berjuang sekuat tenaga melawan satu kompi. Ketika dia berpikir telah mengalahkan semua musuh, tiba-tiba Salju terkena tembakan tepat di kepalanya dari kolonel yang ternyata dari tadi sedang mengawasi mereka dengan AWM-nya. Kini tibalah bala bantuan dari tim Tyler. Tapi lagi dan lagi kolonel yang sudah menjadi sniper itu pun langsung melumpuhkan sang pilot. Sehingga rekan mereka itu terpaksa menjauh. Kini giliran Tyler yang menjadi sasaran si kolonel. Namun karena baru perdana jadi sniper, tembakan si kolonel meleset sehingga tembakannya itu hanya mengenai bahu Tyler. Nick pun mengambil kesempatan itu untuk mencari tahu lokasi sang kolonel. Dan boom! Headshot! Kolonel pun tewas di tangan Nick. Sementara Ovi kini sendirian mencari jalan keluar agar bisa sampai ke lokasi Nick. Memasuki menit-menit terakhir, kita diperlihatkan kondisi Tyler yang sekarang sudah pasrah dengan keadaan. Sehingga ia dengan gagah berani berdiri menghadapi para pasukan di belakangnya. Walaupun timah panas kini bersarang di pundaknya. Kini skuad musuh yang tersisa telah diratakan oleh Tyler. Dan saat film sudah mencapai puncaknya, Tyler kini bisa kembali bergabung dengan tim. Namun tiba-tiba leher Tyler terkena tembakan. Dan siapa sangka orang yang menembak Tyler adalah Farhad, si bocil yang kita lihat di awal tadi. Di detik-detik terakhirnya itu, Tyler kembali mengingat bayang-bayang anak dan istrinya. Kemudian dia pun terjatuh dari atas jembatan dan tenggelam di dasar danau. Kini Ovi berhasil diselamatkan, sementara Tyler masih belum diketahui keberadaannya. Apakah dia tewas atau tidak? 8 bulan pun berlalu semenjak kejadian itu. Kini Ovi hidup dengan penuh kesedihan. Dan di sisi lain di kediaman milik Asmir, kita diperlihatkan sosok Nick yang berhasil menewaskan Asmir, sekaligus membalaskan dendam Tyler. Scene pun ditutup dengan Ovi yang sedang berada di kolam renang dengan siluet sosok Tyler yang berdiri memperhatikannya. Dan tamat. Gimana tanggapan kalian wahai bujangers? Apakah Tyler masih hidup atau udah wafat? Ending film ini sangat mengganggukan. Namun di balik semua itu, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa jabatan bisa membuat seseorang menjadi iblis bertubuh manusia. Begitupun ketika jabatan itu kita jalani dengan hati yang bersih, niscaya kita pasti bisa memanusiakan manusia. Gua Ambo, sepupunya Bang Leonardo DiCaprio, dengan ini mengucapkan terima kasih banyak telah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar gua lebih bersemangat untuk merangkum film yang lain, sehingga kalian para bujang bisa menikmatinya. Salam 501 TTD Ambo.